Kita sampai di sesi terakhir polemik malam ini yang membahas tentang mengapa Novel Baswedan. Di sesi terakhir kita akan minta para narasumber untuk memberikan solusi supaya polemik ini berujung dengan solusi. Saya ke Mbak Kanti. Mbak Kanti, skenario terburuk seandainya kemudian Novel Baswedan sampai ke pengadilan dan kemudian dinyatakan bersalah, bagaimana? Novel tidak pernah khawatir ya. Novel tidak pernah khawatir dengan proses hukum karena memang persis pada saat tahun 2004 pun sebenarnya dia sudah meminta itu. Dia sudah meminta supaya kasus itu selesai sehingga tidak ada lagi diungkit lagi dan sebagainya. Tetapi saya mau katakan satu hal terkait dengan kriminalisasi. Kita seringkali ketika menyebut kata kriminalisasi, rujukannya kemudian adalah JK. Menurut saya sesungguhnya rumus kriminalisasi dari Pak JK itu adalah rumus yang menyesatkan. Jadi tidak ada dasaran kriminalisasi seperti yang dikatakan oleh Pak JK. Kalau orang kriminolog itu akan bilang bahwa kriminalisasi itu adalah proses dari fakta dijadikan delik pidana. Itu namanya kriminalisasi. Tapi kalau orang filsafat ngomong tentang kriminalisasi, itu adalah dia akan bilang melihat moralitas dari tindakan. Itu dilihat dari 3 hal. Yang pertama adalah apakah motifnya itu adalah untuk penegakan hukum atau ada motif-motif non-hukum. Disebut kriminalisasi kalau ada motif-motif non-hukum, itu satu. Yang kedua, tindakannya sendiri itu lawful atau unlawful. Disebut kriminalisasi kalau ada banyak sekali kesalahan-kesalahan sehingga tindakan itu menjadi unlawful. Yang ketiga, itu adalah lihatlah dampaknya. Apakah proses penanganan Novel Baswedan, Bambang Wijayanto, Abraham Samad, Rudi Soik, Denny Indrayana dan sebagainya itu menjadikan kepolisian itu menjadi lembaga yang dipercaya oleh publik, menjadi lembaga yang bisa diandalkan atau menjadi lembaga yang trustworthy, atau sebaliknya. Untuk tahu itu, lihatlah beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei. Jadi jangan hanya melihat berapa orang yang datang ke KPK, berapa orang yang mendemo polisi, bukan hanya itu, tetapi semua itu ada metodologinya. Semua bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu menurut saya kita harus bertolak dari mendefinisikan kriminalisasi secara benar dulu, supaya ini juga punya kontribusi untuk perbaikan penegakan hukum kita sendiri begitu. Ini bukan semata-mata persoalan KPK polisi, tetapi kita sama-sama punya cita-cita bahwa seluruh lembaga penegak hukum, seluruh lembaga-lembaga negara ini menjadi lembaga trustworthy gitu loh. Menjadi lembaga yang betul-betul bisa diandalkan. Baik, Bung Haris, bicara tentang dampak. Separah apa dampak kasus Novel ini kepada pemberantasan korupsi atau kepada masa depan KPK? Pertama, dampaknya buat institusi polisi itu sendiri, Polri gitu. Jadi apa yang dilakukan terhadap Novel ini menunjukkan bahwa banyak hukum acara yang dilanggar. Itu justru membangun persepsi publik yang makin kuat bahwa polisi ini mentang-mentang punya hukum dan senjata semena-mena terhadap orang. Semena-mena terhadap orang yang sedang bekerja misalnya. Saya harus kasih garis bawah juga ya. Kenapa KPK, tadi Pak Agus sudah menyatakan dengan baik poin yang ketiganya, dapat dukungan publik. Gitu. Nah, menurut saya ini harga yang mahal. Tidak bisa dibeli di supermarket manapun. Itu proses waktu yang membuktikan. Jadi menurut saya, apa yang dikerjakan oleh polisi harusnya juga seperti itu. Mengerjakan apa yang menjadi nilai keadilan yang dicari oleh masyarakat. Saya makanya, rekomendasi saya begini aja deh untuk penutup bagian diskusi polemik ini. Saya mau mengajak masyarakat untuk terus mempertanyakan kasus-kasus mereka yang sudah dilaporkan ke kantor polisi, dari mulai Polsek, Polres, Polresta, Polda maupun Mabes. Paling tidak kantor-kantor LBH, kantor-kantor Kontras itu bersedia membantu. Kita akan terus mempertanyakan, ya kan? Ini bukan soal Novel Baswedan bersembunyi di balik baju KPK, ya. Ini bukan soal siapa polisi, siapa yang menjabat ini. Ini soal orang yang dizolimi. Yang dicek tadi lewat motifnya, lewat barang buktinya, lewat hukum acara, dan juga pada vonisnya. Pada vonisnya nanti kelihatan juga. Jadi menurut saya, mari masyarakat semua jangan pernah takut untuk melawan ketidakadilan. Baik, terima kasih Bung. Ke Pak Agus, polisi juga pasti pengen dong suatu saat mendapat dukungan publik seperti halnya dukungan publik kepada KPK? Iya,
tentunya sebetulnya polisi ini sudah sejak lahir sudah dapat dukungan, Mas. Hanya memang dukungannya itu seperti apa, ya kita yang bisa menilai itu ya kita sendirilah. Semua kita bisa melihat. Kalau tadi dikatakan oleh Bang Haris ataupun Ibu Kanti tadi, apa yang beliau sampaikan, ya memang menurut beliau ya seperti itu. Ya, karena beliau berada pada pihak novel. Dalam artian bahwa dalam hal ini beliau kan termasuk tim penasihat hukum dari Novel Baswedan, tentunya pada posisi itu. Tapi tadi yang dikatakan kriminalisasi, ya itulah kalau arti panjangnya seperti itu. Ya kan, arti pendeknya yang pasti kan ada dua. Yang pertama ya perbuatan yang tadinya tidak diatur menjadi diatur. Jadi ada. Okay. Kemudian yang kedua, bagaimana tadi ditambah Bang Haris tadi, bahwa jangan mengada-ada. Kalau orang yang tadinya tidak melakukan apa-apa dianggap ada, itu kriminalisasi. Tapi berkaitan dengan kasus yang sedang kita tangani, ya nanti akan diuji di pengadilan. Bang Haris bilang barang buktinya, hukum acaranya, ya kita uji nanti di pengadilan. Kita tunggu proses pengadilannya seperti apa. Nanti itu akan kita bisa buktikan semua. Kami juga berharap, tidak usah Bang Haris tadi rame-rame ke Polri, nggak usah rame-rame, silakan aja. Kapan saja kantor polisi terbuka, 24 jam kantor polisi terbuka. Ya, di mana-mana boleh ada. Mempertanyakan kasus yang belum selesai. Haknya, silakan. Itu haknya masyarakat. Kita sebetulnya ada kewajiban untuk menyampaikan informasi. Nah, itu untuk juga bahan koreksi, karena kami tidak rentan dikoreksi. Kami siap dikoreksi, kami siap dikritik. Di sebelah saya ini beliau ini selalu mengkritisi polisi. Ya bagaimana kinerjanya, walaupun beliau berkantor sama dengan kita di polisi juga, ya tetap kita namanya kita mengklaim bahwa kita siap dikoreksi, ya kita siap, kita transparan. Baik. Kita berharap nanti masyarakat semua bisa melihat bagaimana proses hukum siapapun itu, sehingga nanti hasilnya seperti apa, mudah-mudahan ya ke depan kita berharap kami polisi khususnya bisa bekerja lebih baik lagi. Ini harapan kami. Silakan ditambah, Pak Logan. Jadi terima kasih dari saya juga, harapan kita jangan institusi KPK dengan Polri ini pecah. Jadi tolonglah, saya juga kaget kemarin ketika penangkapan Novel ini langsung seluruh pimpinan KPK seolah-olah pasang badan untuk ini. Wah, ini bahaya ini. Jadi tolong tetap diharmoniskan dan kita dengar bersama akan dibentuk satuan tugas secara terpadu untuk menangani khususnya masalah penyidikan. Yang jadi masalah memang masalah penyidikan ini, Pak, karena ada 3 institusi yang kewenangannya sama. Ada KPK bisa menyidik, ada kejaksaan, ada Polri. Ya. Kemudian buat rekan saya Pak Haris, jadi kalau ada memang hal-hal yang dilihat tidak lurus berdasarkan hukum, mari, saya kira kan Kompolnas 24 jam juga menerima ini. Dan kita akan awasi ini. Kami akan awasi, tapi kalau saya pribadi, memang ini jangan di stop. Supaya terbukti apakah benar Polri ini profesional atau tidak. Jadi biarkan masuk ke pengadilan. Baik. Okay. Dan sedikit ini juga Novel ini kan sudah mundur dari polisi. Tapi sekarang jadi penyidik. Ini saya agak mempertanyakan ini. Kok bisa tetap penyidik padahal bukan polisi lagi? Baik. Di kesempatan lain nanti akan kita bahas hal itu, tapi ini kasus lain. Terima kasih. Oke, saya ke Bung Jang. Ini soal harmonisasi antara KPK dan Polri ini menarik ini. Ya, di penghujung ini saya mengatakan dengan sejujur-jujurnya tidak ada keberpihakan bagi kami. Bagi saya, bagi Komisi 3 tidak ada keberpihakan. Kami pro polisi atau kami pro KPK, tidak. Dua-duanya kami pro. Dua-duanya kami support, ya. Dan kami berharap ke depannya bahwa memang antara KPK dan Polri ini dapat menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, sebagaimana yang diimpikan oleh masyarakat Indonesia. Itu dan DPR akan terus mengawasi. Dan DPR akan terus mengawasi. Dan saya lihat, saya tambahkan, ini bukan kalau menurut hemat saya ini bukan masalah KPK dengan versus Polri. Bukan. Ini murni kasus hukum ini semata. adalah murni kasus hukum. Baik. Terima kasih. Bung Masinton,
ini harus segera selesai. Kasihan Bapak Presiden kita nggak bertindak, dibilang orang kok nggak melakukan apa-apa. Melakukan apa-apa dibilang intervensi juga. Berarti ini kan harus selesai. Iya, ini kasus Novel Baswedan ini harus segera selesai, dan ini kita nggak usah membicarakan Novel ini terus, biarkan ini aja, biarkan proses hukum ini berjalan sampai ke pengadilan dan penuntutan nantinya. Baru di sanalah akan diuji. Nah, hari ini bahwa kita semuanya intinya adalah bagaimana kita pengen keadilan kan ada di negeri ini. Apa yang diperjuangkan oleh kawan-kawan Haris dan kawan-kawan di NGO LSM, di masyarakat sipil, kita di DPR dan juga bapak-bapak polisi, kita pengen bagaimana institusi KPK bisa tetap kuat ya dalam mengusut kasus-kasus kejahatan luar biasa seperti korupsi. Kita juga pengen kepolisian yang kuat ya, untuk mengamankan keamanan, ketertiban masyarakat di negara NKRI ini. Karena kita lihat tantangan kita yang semakin besar, ya kita pengen juga bahwa hal-hal seperti kejahatan-kejahatan itu siapapun yang melakukan, hukum itu harus tegak berdiri terhadap siapapun. Nah, kita pengen keadilan itu berdiri kepada siapapun tanpa pandang bulu, entah dia mau polisi, entah dia mau KPK, entah dia mau DPR, entah dia mau presiden, tanpa pandang bulu. Harus sama tegas, di depan hukum. Sama di depan hukum. Saya rasa itu semua kita cinta keadilan, kita pengen polisi yang kuat, kita pengen KPK yang kuat, kita pengen kejaksaan yang kuat, agar hukum ini tetap tegak berdiri untuk keadilan tadi. Terima kasih. Ya, Cepopong, penutup. Kasus di Indonesia bukan hanya koruptor dan oleh KPK, juga ada pencuri motor dan pencuri kolor tentu saja, dan harus ditangani kepolisian supaya bersinergi. Silakan Cepopong. Baik, tadi Cepopong sempat melontarkan satu kalimat. Saya sangat mengerti suasana kebatinan polisi. Begitu kan? Saya sampaikan apa yang Cepopong maksud. Makanya sengaja kami mengundang Bapak Polisi secara formal untuk paling tidak menjelaskan apa-apa. Kemudian juga kami mengundang yang lain-lainnya juga untuk juga bisa kita dengar mengapa opini publik seperti itu. Kan begitu. Nah, kita harus jujur, kita harus jernih. Yang paling sulit di dunia ini menurut Cepopong adalah mengembalikan nama baik. Itu paling sulit. Sekali lancung ke ujian, seumur orang tak percaya. Inilah yang terjadi kepada polisi. Kita harus jujur. Cepopong banyak saudara polisi. Ya, begitu pandangan masyarakat negatif kepada polisi, kita harus prihatin, tapi kita harus jujur mengapa. Sampai pernah Pak Agus, ya, ada ayah saya tuh anak perempuannya banyak. Kemudian beliau waktu itu polisi sedang memang down sekali, sampai ayah saya mengatakan, pek rekarawin kasahawai oge asal entong ke polisi. Sampai berbicara gitu. Itu kan saya terjemahkan dulu, Cek. Nah, boleh kawin dengan siapapun asal jangan dengan polisi. Nah, makanya sulit untuk mengembalikan nama baik. Kita semua mempunyai kewajiban moral untuk membantu polisi. Untuk mengembalikan nama baik dengan apa? Ya, dengan yaitulah stop opini yang memang sebetulnya kurang berdasar. Ya, seolah-olah polisi itu apa yang dilakukan salah melulu. Tapi sekali lagi tidak terlalu salah opini publik. Mengapa seolah-olah semua menangkan KPK kan begitu? Karena harapan kepada KPK begitu besar. Padahal sebetulnya sebagai seorang manusia tentu tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu ya kita semua ingin menutup ya sidang ini ceritanya dengan mengajak kepada ada kearifan lokal
Karuhun Sunda, leluhur Sunda, leluhur yang lainnya juga sama. Kalau kita punya Pancasila, yang sudah kita kenal itu adalah untuk ideologi negara kita, di Karuhun Sunda ada Pancasilih, ya, silih asih, silih asah, sok teruskan, silih naon deui, silih asuh, silih aping dan silih geing. Hanya ini yang dimintakan oleh masyarakat kita, ya, antara polisi dan KPK sebagai adeknya. Kemudian tadi sudah disebut media, ya, silih asih, silih asah, silih asuh, silih aping, silih geing. Itulah yang ingin saya sampaikan. Maka dengan ucapan terima kasih atas partisipasinya semua, Cepopong menutup sidang istimewa ini. Terima kasih Cepopong, dan terima kasih juga buat para pembicara, juga buat kawan-kawan mahasiswa. Mudah-mudahan debat yang terjadi pada malam hari ini untuk kebaikan kita semua, juga untuk Indonesia yang lebih baik. Latif Siregar pamit.